Kita lanjutkan pelajaran dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 31. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa dan kegelapan ada di atas permukaan samudra raya dan roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Lalu Elohim berfirman, biarlah ada terang, maka terang pun ada. Dan Elohim melihat bahwa terang itu baik, dan Elohim memisahkan antara terang dengan gelap. Dan untuk terang Elohim menyebutnya siang, dan untuk gelap dia menyebutnya malam. Dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Dari ayat-ayat ini kita belajar, kita menemukan Elohim menciptakan. Daya cipta, daya pikir itu adalah Elohim ya. Elohim adalah daya cipta yang dahsyat. Dia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada ya. Dan kita belajar juga dari sini, roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Jadi kita tahu Elohim adalah roh ya. Lalu Elohim berfirman. Nah, ini Elohim dapat berbicara, berkata-kata. Dikatakan Elohim berfirman ya. Jadi dari sini kita belajar ya, Elohim dengan daya pikirnya, daya ciptanya, pikirannya itu ya, lalu dia memperkatakan apa yang ada di dalam pikirannya, dan roh Elohim yang mengerjakan apa yang Elohim perkatakan ya. Itu dapat kita baca di 1 Korintus pasal 12 ayat 11 atau 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 atau Titus pasal 3 ayat 5 ya. Kita akan menemukan bagaimana roh itulah yang mengerjakan segala sesuatunya ya. Kemudian dari sini kita juga belajar di hari pertama Elohim berfirman, biarlah ada terang. Maka roh mengerjakannya dan terang itu ada ya. Nah, dari sini kita belajar bahwa terang itu sesungguhnya Elohim itu sendiri, bukan berasal dari benda-benda penerang ya. Jadi sudah ada. Elohim itu sendirilah terang, dan kita akan melihat di kitab Wahyu ya, dijelaskan di sana di langit baru bumi baru ya, pada saat benda penerang itu sudah dilenyapkan ya, maka ada terang yang berasal dari Elohim itu sendiri ya. Kemudian berikutnya, lalu Elohim berfirman, biarlah ada cakrawala di tengah-tengah air itu, dan biarlah ada yang memisahkan antara air dengan air. Dan Elohim menjadikan cakrawala, dan dia itu memisahkan antara air yang ada di bawah cakrawala dengan air yang ada di atas cakrawala. Dan jadilah demikian, dan Elohim menyebut cakrawala itu langit, dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Jadi dari sini kita belajar ya bahwa hari kedua Elohim menjadikan cakrawala ya, segala yang ada di atas bumi ini ya, kita hidup di cakrawala ya, kita manusia ini hidup di cakrawala ya. Nah, cakrawala itu dari atas permukaan tanah sampai tak terbatas ya. Cakrawala itu bicara tentang alam roh ya, dimana di alam roh itu ada kerajaan dunia, ada kerajaan Elohim ya. Jadi kalau kita bicara tentang kerajaan Elohim, kerajaan dunia itu adalah bicara tentang alam roh. Kemudian kita melihat juga dari sini ya, di cakrawala itu ada air yang di atas, ada air yang di bawah, yaitu air yang di bumi ini ya. Nah, kita akan melihat ya bagaimana air di bumi ini jumlahnya lebih besar daripada daratan ya. Sama seperti tubuh kita, air di dalam tubuh kita lebih besar daripada
daging kita ya. Daging itu kan dibuat dari tanah ya. Nah, kita belajar juga dari sini sistem air yang ada di bumi ini, di alam semesta ini ya, diatur oleh hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Makanya kita belajar tentang hukum-hukum air ya. Nah, seperti itu. Jadi demikian juga air di dalam tubuh kita itu memiliki hukum-hukum dan ketetapan ya. Kita belajar kalau di biologi bagaimana peredaran darah itu ya di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita mau belajar lebih detail lagi tentang sistem air di muka bumi dengan sistem air di dalam tubuh kita, itu memiliki hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan yang sama ya. Lalu kita lanjutkan. Lalu Elohim berfirman, biarlah air yang ada di bawah langit itu dikumpulkan di satu tempat, dan biarlah tanah yang kering itu tampak, dan jadilah demikian. Dan untuk tanah kering itu Elohim menyebutnya daratan, dan untuk kumpulan air itu dia menyebutnya lautan. Dan Elohim melihat bahwa itu baik, lalu Elohim berfirman, biarlah daratan menumbuhkan rerumputan, tumbuhan yang mengandung benih, pohon buah yang menghasilkan buah menurut jenisnya, yang di dalamnya ada benihnya di atas bumi. Dan jadilah demikian. Dan daratan itu mengeluarkan rerumputan, tumbuhan yang mengandung benih menurut jenisnya, dan pohon yang menghasilkan buah menurut jenisnya, yang di dalamnya ada benihnya. Dan Elohim melihat bahwa itu baik, dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Kita melihat pada hari ketiga ya, air itu dikumpulkan di satu tempat sehingga ada daratan. Yang terpisah dari muka bumi ini adalah daratan ya, tetapi air itu menjadi satu, semua air di muka bumi ini. Nah, sama seperti tubuh kita ya, sistem air itu ya. Lautan itu adalah jantung kita. Kita baca di Yehezkiel pasal 27 ayat 4. Di jantung lautan itulah batas-batas wilayahmu, alih-alih bangunanmu telah menyempurnakan keindahanmu. Lihat ya, jadi jantung kita itu cara kerjanya sama dengan lautan di muka bumi ini ya. Kalau Anda mau belajar lebih detail lagi tentang laut dan tentang cara kerja jantung Anda akan menemukan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan yang sama ya. Kemudian kita juga melihat tentang tanah daratan. Di sini digambarkan menumbuhkan rerumputan, tumbuhan yang mengandung benih, pohon buah yang menghasilkan buah ya. Nah, itu juga gambaran tentang tubuh kita, daging kita ya. Nah, jadi kita manusia selalu diajarkan oleh Tuhan untuk berhati-hati dengan pikiran hati kita ya. Kita harus menjaga mata dan telinga kita, pendengaran kita, karena apa yang masuk ke dalam mata dan telinga kita itu akan menjadi benih di dalam pikiran kita yang akan dia kirimkan ke seluruh tubuh kita. Nah, nanti tubuh kita itu akan menerima benih itu dan dia akan bertumbuh gitu ya. Anda akan melihat seperti ini ya. Kalau kita memiliki benih gitu ya, kebencian gitu ya. Nah, kita simpan di dalam pikiran hati kita, itu akan dikirimkan ke sel-sel tubuh kita. Nah, makanya kemudian orang terkena sakit gitu ya, kanker, itu kan karena kepahitan gitu ya, benci gitu. Jadi sekali lagi, seperti itulah sistem tubuh kita, sama seperti sistem tanah di muka bumi. Benih apapun yang jatuh ke tanah itu akan bertunas dan tumbuh dan menghasilkan buah. Nah, seperti itulah ya. Jadi makanya Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, pikirkanlah hal-hal yang di atas, yang kudus, yang mulia, yang baik gitu ya, yang indah. Supaya apa? Supaya tubuh kita menghasilkan buah-buah yang manis, yang indah ya, yang terpuji, yang kudus, seperti itu. Kemudian kita belajar berikutnya, dan Elohim berfirman, biarlah ada benda-benda penerang pada cakrawala di langit untuk memisahkan antara siang dengan malam, dan mereka ada untuk tanda-tanda
dan untuk musim-musim dan untuk hari-hari dan tahun-tahun. Dan mereka ada sebagai benda-benda penerang pada cakrawala di langit untuk memberi terang di atas bumi, dan jadilah demikian. Dan Elohim menjadikan dua benda penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, dan benda penerang yang kecil serta bintang-bintang untuk menguasai malam. Dan Elohim menempatkan mereka pada cakrawala di langit untuk memberi terang di atas bumi, dan untuk berkuasa atas siang dan malam, serta untuk menjadi pemisah antara terang dengan gelap. Dan Elohim melihat bahwa itu baik, dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Kita belajar untuk hari keempat ya. Tuhan menjadikan benda-benda penerang ya. Kita tahu bahwa terang sudah ada sebelum adanya benda penerang, karena Elohim itulah terang ya. Nah, jadi dari sini kita belajar benda-benda penerang ini untuk membantu kehidupan kita manusia ya, supaya selama kita hidup di bumi ini kita bisa mengetahui tanda-tanda musim-musim, hari-hari dan tahun-tahun ya, sehingga kita bisa bijaksana di dalam menjalani tahun-tahun kehidupan kita di bumi ini ya. Dan seringkali manusia itu terjebak, tersesat oleh benda-benda penerang ini ya. Kita melihat manusia zaman dulu menyembah dewa matahari, menyembah dewi bulan, menyembah bintang-bintang gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita tahu bahwa mereka hanya membantu kita, tapi mereka bukan Elohim. Elohim itu sendirian adalah pencipta langit dan bumi. Dia itulah terang sejati ya, bukan benda-benda penerang. Nah, kita melihat juga sistem di dalam tubuh kita. Tubuh kita pun memiliki tanda-tanda ya. Makanya kita manusia itu ketika kita tidak taat pada perintah Tuhan, seperti misalnya hari Sabat yang harusnya dalam 6 hari kita bekerja, 1 hari istirahat, tetapi kita tidak pernah istirahat dari Senin ke Senin, terus kita bekerja sampai suatu hari tubuh kita sakit. Itulah tanda Tuhan menegur kita supaya kita bertobat ya. Dan kemudian juga di dalam kehidupan kita juga ada musim-musim gitu ya. Seperti wanita ya, dia mengalami haid setiap bulan gitu ya. Nah, juga di dalam kehidupan kita juga ada hari-hari, ada tahun-tahun ya. Kita dari bayi gitu ya, kemudian kita bertumbuh menjadi anak-anak, lalu remaja, dewasa, tua, seperti itu ya. Begitu indahnya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan isinya, dan juga menciptakan tubuh manusia, di mana hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan yang mengatur alam semesta ini itu ada di dalam tubuh kita manusia. Kemudian kita belajar berikutnya, dan Elohim berfirman, biarlah air syarat dengan makhluk hidup yang berkeriapan, dan biarlah burung berterbangan di atas bumi, di atas permukaan cakrawala di langit. Lalu Elohim menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala makhluk hidup yang merayap, yang air syarat dengannya, menurut jenisnya, dan segala burung yang bersayap menurut jenisnya. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Dan Elohim memberkati mereka dengan berfirman, berkembang biaklah dan berlipat gandalah, dan penuhilah air di lautan, dan biarlah burung berlipat ganda di bumi. Dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Nah, di hari kelima kita menemukan Tuhan berfirman terhadap air, supaya air mengeluarkan segala macam makhluk hidup yang ada di air gitu ya. Kemudian dan burung-burung pun ya, Tuhan jadikan. Kita akan melihat bahwa ikan dan burung itu, kalau kita mau belajar anatominya ya, kita akan melihat banyak sekali persamaan antara burung dan ikan ini ya. Beda dengan binatang darat ya, beda. Nah, tapi kalau mereka itu memiliki banyak persamaan. Makanya penguin itu orang bingung, dia itu burung atau ikan ya. Tuhan itu memberi tandanya pada penguin untuk menunjukkan persamaan antara burung
dan ikan, gitu ya. Dan kita juga melihat bahwa di dalam tubuh kita ya, tubuh kita ini kan ada airnya juga, dan air darah itu seperti makhluk hidup ini ya, mereka berkembang biak, berlipat ganda ya. Sel-sel darah kita, baik sel darah merah, darah putih, dan sel-sel yang ada di dalam darah kita itu pun mengalami proses berkembang biak, berlipat ganda gitu ya. Mereka berkembang biak, masih muda, kemudian dewasa, tua, mati, dan berkembang biak lagi, seperti itu terus ya. Nah, sama dengan apa yang Tuhan jadikan di atas bumi ini gitu ya. Dan Elohim berfirman, biarlah daratan mengeluarkan makhluk hidup menurut jenisnya, hewan dan binatang merayap, dan binatang liar darat menurut jenisnya, dan jadilah demikian. Dan Elohim menjadikan binatang liar di darat menurut jenisnya, dan hewan menurut jenisnya, dan segala binatang merayap di tanah menurut jenisnya. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Lihat, darat itu tanah. Terhadap tanah Elohim pun berfirman sehingga tanah mengeluarkan makhluk hidup. Sama seperti daging kita itu juga ada sel-sel ya, dan sel-sel itu pun berlipat ganda, berkembang biak ya, dan mereka pun mengalami proses dari kecil gitu ya, tumbuh menjadi dewasa, lalu menjadi tua dan mati, seperti itu ya. Ketika mereka dewasa, mereka berkembang biak ya, seperti itu. Luar biasa ya. Jadi dari sini kita belajar bahwa hukum-hukum ketetapan-ketetapan Tuhan yang mengatur bumi ini ya, itu ada di dalam tubuh kita manusia. Dan berikutnya kita teruskan ayat 26, dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dalam citra Elohim dia telah menciptakan laki-laki dan perempuan, dia telah menciptakan mereka. Nah, kita melihat ya, itulah sebabnya mengapa manusia dijadikan yang terakhir setelah Tuhan menjadikan hewan-hewan dari tanah ya, karena sesungguhnya yang dilakukan oleh Tuhan itu ya, dia harus membuat hukum-hukum, ketetapan-ketetapannya yang dia perkatakan melalui firman itu harus ada dulu di tanah, di air ya, di cakrawala ya, itu harus ada dulu. Barulah dari bahan tanah yang mengandung air dan unsur udara, cakrawala itu, dia membuat daging manusia. Sehingga sistem tubuh manusia itu memiliki ya hukum-hukum, ketetapan-ketetapan Tuhan yang sama dengan bumi ini ya, seperti itu. Kemudian kita belajar berikutnya pas ayat 28, dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Elohim berfirman, lihatlah, aku telah memberikan kepadamu segala tumbuhan yang mengandung benih yang ada di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang padanya ada buah pohon yang mengandung benih, itu akan menjadi makanan bagimu. Namun untuk segala binatang liar di darat, dan untuk segala burung di udara, dan untuk segala yang merayap di bumi, yang di dalamnya ada nafas hidup, segala tumbuhan hijaulah sebagai makanannya. Dan jadilah demikian, dan Elohim melihat segala yang telah dia jadikan, dan lihatlah itu sangat baik, dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin.
Nah, dari sini kita belajar, jadi sesungguhnya Elohim itu memberkati Adam, ya, manusia pertama Adam. Nah, Adam itulah yang serupa dan segambar dengan Elohim. Dia memberkati Adam dan kemudian memerintahkan Adam dan Hawa untuk beranak cucu berlipat ganda, untuk memenuhi bumi, menaklukkan bumi, berkuasa atas segala makhluk yang ada di bumi ini, ya. Itu yang diberikan kepada Adam yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan kita akan melihat nanti, ya, pengajaran Tuhan Yesus, ya, itu akan kembali kepada apa yang Tuhan rancangkan di kejadian ini, ya, bahwa manusia kita ini semua harus kembali lagi serupa dan segambar dengan Elohim seperti Adam sebelum dia jatuh dalam dosa, ya. Karena dosa itulah yang menyebabkan rupa dan gambar Elohim di dalam kita rusak, ya. Kita memiliki pikiran, tapi pikiran kita rusak karena dosa, ya. Sehingga dengan pikiran kita merusak tubuh kita, ya. Dengan pikiran kita menciptakan sesuatu yang jahat, ya. Nah, seperti itu. Kita banyak, ya, melihat produk-produk yang akhirnya merusak kehidupan manusia, seperti ketika orang menciptakan bom nuklir, akhirnya terjadi perang yang menggunakan bom senjata, ya, yang canggih itu teknologinya, itu kan buah pikiran manusia. Akibat manusia itu rupa dan gambar Elohimnya rusak, ya, sehingga dia menciptakan produk-produk yang rusak, yang untuk menghancurkan sesamanya, gitu, ya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi kita melihat ketika Adam belum jatuh dalam dosa, Tuhan memberkatinya dan juga memberikan kuasa dan otoritas atas semua makhluk di muka bumi ini, ya. Dan kemudian juga makanan Adam adalah benih, gitu, ya, dan juga buah-buahan, gitu, ya. Dan juga binatang yang hidup di muka bumi ini, tumbuhan hijau juga makanannya. Jadi sungguh indah bumi ini ketika manusia belum jatuh dalam dosa, ya. Semua makhluk hidup sejahtera karena kehidupan tanpa dosa itu. Tapi sekarang kita melihat bagaimana kerusakan kita manusia, ya, karena dosa, dan kerusakan juga bumi ini, makhluk yang di bumi, hewan-hewan juga semuanya rusak karena dosa, ya. Jadi kita melihat, ya, adanya keterikatan antara manusia dengan bumi ini, ya, karena hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan yang sama itu, ya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.